Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah TK kami, TK Al-Hikmah Oriantoro, yang beralamat di Sumber Gede RT 1 RW 9 Kecamatan Oriantoro, Kabupaten Wonogiri. Inilah suasana pada pagi hari sebelum masuk kelas. Ada ibu atau inilah suasana di TK Al-Hikmah sebelum bel masuk. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Al-Hikmah Oriantoro,
Yang kami hormati ibu-ibu guru TK Al-Hikmah yang hebat luar biasa. Mohon izin Bu Titi dan teman-teman, saya akan di sini akan memenuhi tugas, yaitu tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka saya mengikuti CGP angkatan ke-11. Untuk menambah semangat, monggo dipersilahkan untuk berdiri ya Bu. Kita mau tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Hae hae, ya ya, hae hae, ya, ya. Iya, terima kasih. Dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Ibu-ibu sedaya, di sini saya akan memaparkan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif. Besarnya? Ya, konsepnya untuk budaya positif itu adalah konsep intinya ada yang pertama perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada 5 kontrol guru yang harus kita terapkan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi, yaitu ada 3. Nanti ada segitiga restitusi. Oke, untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma yang merancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Okay? Nah, di mana peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya. Nah, berdasarkan tingkat perkembangannya, ya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, sama. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik, ya, kritik itu membuat rasa bersalah atau mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat bagi murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu ya, untuk miskonsepsi. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, ini adalah ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada teori kontrol tentang dunia, ya. Lanjut. Untuk disiplin positif ya Bu, disiplin itu artinya belajar, ya, belajar mengacu pada sebuah disiplin diri, ya, diri kita sendiri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan, ya, tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya, ya, itu untuk disiplin. Kemudian ada disiplin pengertian lain, yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, dari diri sendiri itu sadar bahwa peserta didik itu tanpa imbalan, tanpa kita lakukan rewards, itu sudah melakukan sendiri tanpa ancaman dan juga hukuman, ya. Nah, sebagai pendidik atau sebagai guru, kita hendaknya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, ya. Apa nilai-nilai kebajikan
itu ya ada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, kemudian dalam perubahan perilaku itu menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi murid-murid kita menjadi lebih baik. Baiklah ibu-ibu, untuk selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Ya, untuk konsep inti budaya positif adalah yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk konsep inti budaya positif yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Konsep inti budaya positif yang ke-6 adalah posisi kontrol guru. Untuk selanjutnya adalah yang ke-7 keyakinan kelas, dan terakhir ke-8 adalah segitiga restitusi. Untuk selanjutnya kita mulai konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu perubahan paradigma positif. Di sini dalam perubahan paradigma yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Artinya peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Dalam perubahan paradigma ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, kemudian sekolah menyediakan lingkungan yang aman, nyaman. Hal ini bertujuan untuk supaya siswa atau murid mampu berpikir, kemudian bertindak, dan menciptakan diri mereka, ya, diri murid itu dengan merdeka. Kemudian anak bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukannya. Begitu ibu-ibu. Kemudian umumnya disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa atau terhadap muridnya. Hal ini menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol tersebut. Ya, ada 3 ya ibu-ibu miskonsepsinya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Nah, itu miskonsepsinya. Artinya semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Nah, hal tersebut itu untuk apa? Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid atau siswa untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi guru tidak memaksa. Artinya jika murid atau siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, itu guru sedang mengontrol. Nah, guru itu mengontrol siswanya, tetapi sebenarnya siswa itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi secara tidak langsung siswa itu sudah mengizinkan ya Bu untuk dikontrol, begitu. Hal ini karena apa? Karena kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang
dipilih siswa, nggih. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bagaimana itu? Penguatan positif yaitu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Nah, tentu saja itu adalah usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa atau murid tersebut akan menghindarinya, ya. Jadi murid itu menghindari dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau mungkin murid itu akan menjadi tergantung, ya Bu. Nah, murid itu tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Untuk selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dapat menguatkan karakter pada murid atau siswa tersebut. Nah, bagaimana itu terjadi? Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa itu menuju identitas yang gagal. Mengapa gagal? Nah, karena siswa itu secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Okay? Untuk selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi perilaku yang memaksa itu tidak akan efektif, ya Ibu-ibu, ya, untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan, ya. Nah, itu menurut Stephen Covey, ya Bu. Jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita sebagai guru hendaklah bisa mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, untuk selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Okay. Bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada tabel, ya Bu. Tabel di sini adalah respon tentang dunia, kemudian yang di sampingnya adalah teori kontrol tentang dunia. Ya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita yang sama, bahwa respon tentang dunia itu adalah kebutuhan kita yang sama, ya. Untuk teori kontrolnya adalah bahwa realitas atau kebutuhan itu berbeda. Nah, kalau tentang dunia itu stimulus responnya adalah kebutuhan kita adalah sama, akan tetapi dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Gitu, ya. Untuk selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Okay. Kalau tentang stimulus atau respon tadi adalah sama, melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke? Sedangkan untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Untuk perilaku buruk itu kita melihatnya suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini jelas perbedaannya ya, Bu. Dalam stimulus respon itu semuanya memiliki kesalahan, ya, sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol itu, dalam suatu kesalahan itu pasti semuanya itu memiliki tujuan, ya. Perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dengan perbedaannya pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini jelas berbeda ya, Bu. Ada orang lain untuk stimulus respon, tapi dalam teori kontrol itu kita sendiri, Anda sendiri, kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Itu untuk teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi, ya, Bu. Kolaborasi dan konsensus dalam apa? Menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal untuk stimulus respon. Nah, untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Tetapi untuk teori kontrol tentang dunia ini adalah model berpikir menang, ya, menang dan menang, ya. Dan untuk stimulus tadi ada menang atau kalah. Untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Ya, dalam disiplin positif ini ya, Bu, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Kemudian disiplin positif dalam arti lain yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, Bu, hadiah atau penghargaan. Kemudian ancaman atau hukuman, itu adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah, jadi sebagai guru, disiplin positif itu tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka atau murid-murid dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Nah, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nggih. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi yaitu dalam profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif ya. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan ya. Kemudian kreativitas, kemudian kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, ada 9 pilar karakter, yaitu apa saja 9 karakter tersebut. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kemudian tanggung jawab, kejujuran atau amanah, kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 ya Bu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan ya, baik keseimbangan dalam kondisi fisiologis ya. Nah, kemudian kondisi psikologis. Nah, diantaranya tersebut adalah bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan ya. Dalam 5 kebutuhan dasar tersebut, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Artinya apa? Merupakan kebutuhan bertahan hidup itu adalah merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Jadi bersifat fisiologis untuk mempertahankan hidup. Nah, apa saja untuk mempertahankan hidup itu? Misalnya kita memerlukan kesehatan, kita memerlukan rumah, kita memerlukan makanan ya. Nah, untuk komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman ya. Salah satu dari bertahan hidup itu kita bisa merasakan aman ya. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang ya. Cinta dan kasih sayang untuk diterima. Artinya kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis ya Bu, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi
kebutuhan untuk memberi dan juga menerima. Menerima apa? Ya menerima kasih sayang, ya. Kemudian kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, ya. Jadi kita tentu saja dalam suatu kelompok itu juga membutuhkan kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima, ya, diterima dalam suatu kelompok tersebut. Dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ya. Karena kita juga makhluk sosial, juga membutuhkan orang lain. Nah, di sini siswa atau murid yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi, jadi biasanya ingin disukai, ya, disukai temannya, disukai gurunya, disayang temannya, dan juga diterima di lingkungannya. Oh, kalau misalnya ya di kelompok taman kanak-kanak itu, jadi Bu, aku konco, ya Bu, aku konco karo iki lho Bu, aku bareng-bareng mainan, ya itu termasuk apa, kebutuhan diterima oleh lingkungannya. Kemudian akrab dengan guru dan juga akrab dengan temannya itu merupakan contoh kebutuhan untuk diterima di dalam lingkungannya, untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian bisa belajar, kemudian bermain dengan temannya, dengan bu guru, kemudian dianggap penting. Misalnya itu dianggap teman, ditolong temannya atau bisa menolong teman-temannya, itu juga merupakan suatu kebutuhan untuk diterima, ya. Kemudian belajar bersama-sama, misalnya ada tugas bermain membuat suatu tema membuat kebun binatang misalnya dengan balok. Belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Bu, aku sudah jadi Bu, ini Bu kebun binatangnya. Oh iya, terima kasih, bagus sekali. Ini kelompok berapa ya ini? Oh, kelompok merah. Ya, hebat. Berarti kerjasamanya bagus. Bu guru memberikan reward, ya, memberikan semangat, ya, memberikan pujian. Nah, itu merupakan contoh untuk kebutuhan untuk diterima. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, bagaimana itu? Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, kemudian menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi di sini murid mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi. Nah, pengakuan yang tinggi yang seperti apa? Ya, ingin menjadi pemimpin, kemudian suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Misalnya eksperimen. Aku bisa Bu membuat eksperimen penggabungan warna primer. Ya, misalnya biru dicampur kuning jadi warna apa ya? Jadi mampu anak-anak itu bisa mencoba membuat eksperimen hal-hal yang baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahannya. Nah, misalnya membuat eksperimen tersebut, aduh kebanyakan nih warna merah sama kuning, kok belum jadi warna oranye ya. Nggak apa-apa. Tetapi anak itu atau murid itu berani mencoba dan selalu ingin mencapai hal yang terbaik. Yang penting murid-murid itu berani mencoba. Jadi bisa diakui kebutuhan pengakuan atau kemampuannya, seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, ya, mempunyai
mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang gitu. Jadi siswa atau murid ini mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, kemudian perlu banyak bergerak, suka coba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, kemudian suka hal yang baru dan menarik, ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, ya. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Tentu saja dengan kesenangan itu membuat hati yang bahagia, ya. Murid dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi, yaitu melakukan hal yang disenangi, ya. Kemudian suka permainan. Nah, tentu saja untuk kelompok PAUD atau kelompok TK itu suka sekali dengan permainan. Bermain itu hal-hal yang membuat mereka itu senang, merasa senang, karena itu memang dunianya, ya Bu. Yeah. Kemudian suka mengoleksi barang, ya. Kalau biasanya anak perempuan itu boneka, ya, bisa mengoleksi boneka, kemudian mainan masak-masakan, terus apa lagi ya Bu Karno ya? Kemudian kalau laki-laki mobil-mobilan, robot, bola, ya warna-warni itu adalah membuat mereka merasa senang dan suka melucu atau bergurau. Nah, tentu saja yang membuat mereka itu tertawa, nah lucu, hal yang bergurau itu membuat mereka senang. Ya, menikah ibu-ibu untuk 5 kebutuhan dasar, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, untuk apa? Untuk menghargai dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian konsep disiplin, identitas dengan identitas gagal. Bagaimana konsep disiplin tersebut? Ya, untuk hukuman. Nah, hukuman itu adalah hal yang menyakitkan. Nah, hukuman itu adalah membuat murid tidak nyaman, ya. Apabila kita menghukum murid-murid kita, tentu saja murid itu menjadi tidak nyaman dan hal tersebut menyakitkan akan diingat-ingat, ya Bu ya. Akan diingat-ingat sepanjang hidupnya, ya, gitu. Kemudian hukuman itu hal yang memaksa, ya tentu saja kalau mendapat hukuman itu tentu saja itu hal yang memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Apabila mendapat hukuman itu murid menjadi rendah diri. Tentu saja misalnya contohnya kita menghukum di depan teman-temannya. Nah, itu akan sangat membuat murid tersebut menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal untuk penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak efektif, ya Bu, untuk kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, terus merampas hak menghargai dirinya. Tuh. Sedangkan konsep disiplin dengan
identitas yang sukses. Di sini konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu adalah konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Konsekuensi yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi murid itu memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sedangkan konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi selanjutnya adalah tawaran. Nah, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini perbedaan penghukum 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu ada. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang keempat adalah monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, untuk penghukum yaitu seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Nah, di sini guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, nah misalnya Bu guru berkata, ayo patuhi aturan saya, atau awas nanti kamu selalu saja salah. Nah, itu contoh guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, Kalau untuk membuat orang merasa bersalah itu nadanya guru itu lebih lembut. Nah, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, di sini ada contohnya ya, Bu. Misalnya, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Sudah beberapa kali Bu guru mengingatkan, sudah beberapa kali Ibu guru memberikan
membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Nah, posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Nah, ini berhubungan dengan hubungan baik antara guru dan siswanya. Nah, contohnya bagaimana? Ayo bantu ibu, ya. Nah, kemudian, ayo ingat ya, itu semua bu guru yang sudah membereskan. Jadi tolong anak-anak juga bantu bu guru ya. Begitu. Itu adalah contohnya. Nah, yang keempat adalah monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, inilah yang diharapkan kita sebagai guru menjadi manajer yang bertanggung jawab mengajak murid-muridnya. Ya, yang terpenting adalah dapat berkolaborasi dengan siswanya atau murid-muridnya. Nah, artinya posisi guru itu berbuat bersama dengan murid. Jadi diselesaikan bersama untuk posisi sebagai manajer itu. Kemudian mengajak siswanya untuk bagaimana bisa mempertanggungjawabkan, bisa menemukan solusinya. Bagaimana solusi dari cara mengatasinya permasalahan yang siswa perbuat, begitu. Adalah nilai-nilai kebajikan, okay? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati, ya Bu, yang disepakati bersama antara murid, antara guru. Kemudian ada juga dari komite juga bisa membuat kesepakatan semuanya ya, warga sekolah ya, warga sekolah itu membuat kesepakatan dengan bahasa, agama, dan latar belakangnya. Nah, di sini contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi, terkhusus untuk lembaga kita, lembaga TK Al-Hikmah. Ini ya, profil pelajar Pancasila ini kita hendaknya memakai yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, untuk program primary years ya, toleransi rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, rasa ingin tahu, dan kerjasama, kemudian percaya diri dan komitmen ya. Untuk 9 pilar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya ya. Kemudian kemandirian, tanggung jawab, kejujuran atau amanah itu diperlukan sekali. Kemudian diplomatis, rasa hormat ya, menghormati, kemudian santun, dermawan, kemudian rasa suka, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan baik dan rendah hati, lalu toleransi, kedamaian, dan persatuan ya. Itu ada nilai-nilai kebajikan, itu ada 3. Kemudian lanjut Bu Sapna. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan ya, baik kondisi fisik ya, fisiologis maupun psikis ya, psikologis. Tujuannya ada untuk apa? Yaitu tujuannya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kemudian bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, motivasi apa? Motivasi untuk perilaku manusia, yaitu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Biasanya anak-anak itu kan harus dihindari untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia itu untuk apa toh? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang ingin dihargai. Untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Bagaimana yang dianggap gagal itu ada hukumannya. Nah, hukuman itu yang bagaimana? Yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, ya, itu termasuk hukuman. Kemudian murid takut, ya, karena hukuman itu adalah takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya. Bagaimana untuk penghargaan dari hukuman itu? Penghargaannya adalah tidak efektif, ya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri dan mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya. Sekarang di SD juga sudah tidak ada, ya Bu, untuk sistem ranking itu, ya Bu. Kalau TK memang tidak memakai. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, ya. Karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal atau menyeluruh, ya. Orang akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Nah, kalau tata tertib kelas itu aturan, kalau keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama, disepakati oleh murid, kemudian guru, gitu. Untuk selanjutnya kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kita dalam pembentukan keyakinan kelas, karena peraturan kita sekarang itu tidak ada, ya Bu. Peraturan itu sudah tidak ada. Kita untuk Merdeka, kurikulum Merdeka itu mengacu pada pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi misalnya untuk kelas B itu ada mengucapkan salam, saling dengan bu guru, kemudian meletakkan tas, ya, ke tempatnya, kemudian melakukan presensi setiap datang ke sekolah, kemudian mengembalikan alat bermain ke tempatnya, cukup 5 saja, jadi mudah diingat untuk kelompok TK, begitu. Kemudian berupa pernyataan universal atau menyeluruh. Jadi disepakati dulu bersama-sama dengan anak-anak, murid-murid, kemudian bu guru juga oke, semua anak-anak oke, bu guru oke. Nah, terbentuklah keyakinan kelas, ya, di kelas. Kemudian dapat diterapkan di kelas, karena itu adalah keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya hari ini kok ada yang belum membereskan mainan, berarti ditinjau kembali atau diingatkan kembali. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya jangan membuang sampah, harusnya berarti buanglah sampah, begitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu warga kelas itu ada muridnya dan juga ada gurunya, begitu.
Selanjutnya segitiga restitusi itu ada 3 ya Bu. Segitiga ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ya, semua perilaku memiliki alasan ya untuk segitiga restitusi itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dalam diri kita sendiri ya, memiliki motivasi bagaimana keyakinan kita seperti yang tadi, aku harus menaruh mainan ke tempatnya, aku harus membuang sampah ke tempatnya, misalnya seperti itu. Demikian ibu-ibu sedaya untuk presentasi saya dalam rangka memenuhi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.